Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun mengganti tombol power ataupun tombol volume yang rusak untuk Oppo F9. Ini kalau tombolnya rusak biasanya kita bisa tahu kalau pada saat kita cas itu tidak bisa hidup, tapi ada lambang baterainya seperti itu, ataupun tombol volume tidak bisa berfungsi. Bisa kita lihat itu, misalnya kita pencet bawah tidak ada fungsi ataupun bagian atas, ataupun juga ada konslet misalnya kita hidupkan langsung muncul recovery. Nah, itu biasanya konslet di tombol volumenya. Jadi sekarang bagaimana cara menggantinya kalau misalnya tombol power rusak ataupun tombol volumenya yang rusak. Bisa kita ganti dengan acara obeng saja kita butuhkan, tidak ada yang lain. Langsung saja kita tutorialkan. Ini sudah kita bongkar untuk tombol cover ataupun backdoornya. Jadi teman-teman bisa cek di playlist service Oppo cara bongkar back cover untuk F9. Kemudian di sini ada baut-baut, kita buka semua. Ini sudah kita buka, jadi biar cepat. Setelah kita buka, kemudian kita buka bezelnya. Bisa gunakan karter, kalau misalnya masih agak rapat bisa gunakan karter. Setelah terbuka sedikit, masukkan kas kartu ini seperti ini saja. Nah, untuk volume kalau misalnya ada yang masih bagus jangan kita tusuk, soalnya bisa rusak untuk fleksibelnya. Ataupun juga misalnya powernya masih bagus, misalnya kita mau ganti tombol volume power, hati-hati jangan kita langsung tusuk menggunakan plastik, kita gunakan seperti ini saja. Nah, seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman langsung bisa lihat di sini ada tombol volumenya fleksibel, ada fleksibel power. Di sini ada fleksibel volumenya. Ini tidak ditutup karena sudah lepas untuk ininya, isolasinya. Kemudian untuk menggantinya bisa melepas mengangkat mesin terlebih dahulu. Caranya adalah kita lepas dulu baterainya supaya jangan konslet. Lepas dulu baterai. Kemudian di sini ada baut satu. Kemudian di sini juga ada baut satu lagi. Jadi kita lepas saja dulu. Tadi lupa kita omongkan, di sini untuk SIM tray-nya sebelum kita bongkar harus kita lepas dulu SIM tray-nya biar tidak nyangkut waktu kita mau angkat bezelnya. Ini sudah selesai, bisa kita angkat. Misalnya kita lepas dulu untuk fingerprint supaya jangan ini. Soalnya kita mau melepas fleksibel bagian bawah ini. Kemudian fleksibel LCD kita angkat juga seperti itu. Kemudian bisa kita angkat seperti ini. Jadi ini bawah sudah kita lepas tadi. Ini setelah itu bisa kita langsung angkat saja seperti ini. Dan langsung kita bisa langsung melihat. Kalau perlu ini kita lepas untuk kabel antenanya, bisa gunakan karter ini tadi untuk melepasnya. Nah, sudah lepas seperti ini, kita langsung bisa melihat di sini. Kalau misalnya tombol power yang kita mau ganti kita lepas saja, ataupun tombol volume yang kita mau ganti kita lepas saja. Di sini hanya nempel saja menggunakan led. Kita tuturkan cara di ini. Ini kondisi masih bagus, jadi sebagai tutorial saja. Sebenarnya masih bagus. Jadi siapa tahu teman-teman butuh bagaimana cara mengganti tombol volume ataupun tombol powernya. Hanya dilem saja di bagian bawah seperti itu, hanya dilem saja. Nah, jadi kalau untuk pasang tinggal tempel saja seperti itu. Nah, untuk koneknya seperti ini, posisi begini sana. Nah, 3 titik ini terhubung ke bagian sini, kemudian ini ada 2 titik terhubung ke bagian ini untuk powernya. Jadi kalau misalnya tidak berfungsi, kita coba bersihkan dulu. Kalau misalnya fleksibelnya tidak putus, kita keringkan saja seperti ini. Ataupun juga sini sama, kita bersihkan dulu, jangan langsung kita ganti. Kita cek juga dari kondisi fisiknya. Misalnya ini tanpa kita pasang tombol luar,
coba kita tes dulu menggunakan tangan. Kalau misalnya hidup seperti ini, masih hidup, ataupun tombol powernya masih bisa berfungsi, jadi itu tidak perlu kita ganti tombolnya, tapi di bagian sini yang biasanya yang macet seperti itu. Nah, sini ini tombolnya biasanya habis di bagian tombolnya. Nah, kalau untuk bagian tombolnya ini yang luarnya habis seperti ini, juga volumenya luar habis, bisa kita tanpa kita bongkar, kita congkel saja dari luar seperti ini. Kita buang dengan cara itu, kita buang saja, kemudian kita taruh karet di bagian dalamnya seperti itu. Ini teman-teman bisa cek di cara servis tombol on off Samsung, biasanya J5 itu on off tanpa tombol on off rusak tanpa kita ganti seperti itu. Jadi tidak perlu repot kita bongkar seperti ini, cukup kita congkel dari luar saja menggunakan karter seperti itu. Kalau itu masih bagus, jadi kita bongkar dulu, kita tes dulu, bongkar dulu, kalau perlu kita congkel dulu dari luar, kita tes menggunakan LED, kita tes apakah berfungsi atau tidak. Kalau misalnya dia tidak berfungsi, baru kita ganti seperti itu. Sama juga untuk tombol volume seperti itu juga. Nah, ini kalau misalnya tombolnya rusak, positif rusak, kita mau ganti, caranya seperti ini. Jadi kita lepas dulu, misalnya kita ada lem, kita lepas ini dilem saja, ini bukanya kita hanya dilem saja. Jadi kalau misalnya mau ganti bisa dilem saja. Ini masih original, lemnya masih agak kuat. Kalau sudah pernah ganti mungkin ini cara yang paling simple sebenarnya. Ini cara mau sistem ganti. Ada juga cara yang sistem kita mau fungsikan kanibalan, bisa ambil dari bekas misalnya tombol Oppo yang lain, misalnya Oppo tipe beda tapi tombolnya sama, itu cuman fleksibelnya baik, fleksibel yang beda. Jadi kita ambil tombol di bagian switchnya saja yang kita pindahkan, itu harus punya solder. Kalau misalnya kita tidak punya solder, ganti saja seperti ini. Ini sudah selesai. Kalau misalnya ini masih bagus, masih berfungsi, jadi sebagai tutorial saja. Kalau misalnya teman-teman handphonenya volume ataupun powernya yang rusak, bisa kita ganti. Ini bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Tombolnya hanya kecil saja seperti ini. Harganya murah, tidak sampai 20.000. Cara pasangnya juga mudah, tinggal tempel saja. Kalau misalnya baru mungkin ada lem, jadi kita lepas dulu di bagian di sini luarnya. Kalau misalnya rusak, ini saja yang kita mau ganti, untuk tombol power ataupun volume untuk Oppo F3 seperti itu. Mudah, teman-teman pasti bisa. Untuk cara pasangnya mudah, kita tempel saja seperti ini. Kita paskan saja di bagian bawah. Kalau misalnya lemnya masih ada, kita taruh saja seperti ini. Ini ada lubang, jadi kita tempel saja. Untuk bagian sini juga seperti itu, ada lubang coakan. Nah, misalnya ada zoom bagus, ini bisa kita lihat di sini. Ini headphone-nya kurang bagus, jadi zoomnya tidak begitu bagus. Pada intinya ada coakan, ada tanda untuk biar dia pas di tengah seperti itu. Itu cara pasang sama seperti itu. Untuk tombol volume seperti ini, kalau power sama, itu caranya seperti itu. Untuk selanjutnya kita pasang. Setelah selesai, kita pasang seperti ini saja, jadi tidak repot. Ini kita paskan saja kamera. Kalau misalnya kita lepas, kita pasang. Kemudian kita pasang fleksibelnya untuk LCD cas, ini untuk penghubung mic. Kemudian untuk LCD, ini kebetulan LCD nya rusak seperti ini. Kemudian kita bisa baut yang kita buka tadi. Di sini ada satu, dan sini lagi ada satu bagian atas. Nah, ini sudah selesai kita pasang. Kalau misalnya LCD dan konektor mic sudah kita lepas, kemudian kita pasang kembali. Selanjutnya kita pasang antena. Antena harus kita pasang, soalnya kalau misalnya tidak dipasang, sinyal tidak keluar. Ini sudah selesai.
kita paskan di alurnya. Di sini juga alurnya harus pas, soalnya kalau misalnya dia keluar kejepit untuk casingnya maka putus, sinyal tidak akan keluar nantinya, kabel antenanya rusak. Sebenarnya kalau untuk kabel antena rusak bisa kita ganti. Seperti ini sudah selesai, kemudian baterai kita pasang.